Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali lagi dalam program Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Jumat 10 April 2020 bersama saya Yuli Anissa. Diawali dari RGR FM, ada Mega Kristi bawa kabar, bantuan beras bagi abang becak. Untuk meringankan beban para abang becak yang terimbas sepinya penumpang karena merebaknya virus corona, maka Pemkab Tulungagung melalui Dinas Ketahanan Pangan membagikan beras kepada 212 abang becak. Masing-masing abang becak mendapatkan 10 kg beras yang berasal dari cadangan pangan Pemkab Tulungagung yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan. Demikian seperti dikatakan Hadi Wiono SP, Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan DKP Tulungagung. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM berpesan agar beras tersebut bisa dimanfaatkan untuk keluarga sehingga para abang becak bisa tetap di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Secara simbolis, 50 syak beras dibagikan oleh petugas dari Satpol PP di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso, sedang sisanya akan dibagikan di masing-masing pangkalan becak. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Disusul ada Persada FM, Oza Ahmad mengabarkan, penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 cukup dengan merubah peraturan kepala desa. Merujuk surat edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020, Bupati Blitar langsung menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat edaran tentang desa tanggap COVID-19 tertanggal 26 Maret 2020. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD Kabupaten Blitar, Dwi Novianto mengatakan, pergeseran dana desa untuk penanganan COVID-19 cukup merubah peraturan Kepala Desa atau Perkades. Prosedurnya mengacu kepada pengelolaan keuangan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa perubahan rincian APBDes tentang penjabaran APBDes. Sementara yang dirubah hanya penjabarannya karena mekanisme perubahan APBDes hanya satu kali dalam 1 tahun anggaran, yaitu pada perubahan APBD. Menurutnya, jika perubahan APBD dilakukan sekarang, maka kalau di belakang ada kegiatan mendesak sudah tidak bisa melakukan perubahan lagi, sehingga hanya penjabarannya saja yang dirubah dan dimasukkan ke belanja tidak terduga atau BTT. Kaitannya dengan kondisi luar biasa ini. Perubahan itu yang jelas harus sepengetahuan BPD dan nanti disampaikan secara tertulis kepada camat untuk diklarifikasi. Dwi menambahkan perubahan harus sepengetahuan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada camat untuk diklarifikasi. Baru nanti kalau sudah waktunya APBDes perubahan bisa dimasukkan perubahan penjabaran yang sudah dilakukan. Usahmat Radio Persada FM Blitar. Akbar Wiana dari Belambangan FM. Ratusan rumah singgah berbasis desa disiapkan menjadi tempat isolasi untuk para penduduk. Ratusan rumah singgah di berbagai desa di Kabupaten Banyuwangi telah siap untuk melayani isolasi pemudik yang datang demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hingga Senin 6 April 2020 terdapat 181 rumah yang terdiri atas 419 kamar yang telah diatur penempatannya untuk menjaga jarak. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan rumah isolasi berbasis desa ini penting untuk memastikan semua orang yang datang ke Banyuwangi melakukan isolasi secara optimal. Dia menargetkan semua desa dan kelurahan di Banyuwangi mengoperasikan 1 atau 2 rumah singgah. Anas menambahkan setiap orang ke Banyuwangi dari wilayah terjangkit wajib menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari. Mereka dikategorikan orang dengan resiko atau ODR dan sebagian bisa menjadi orang dalam pemantauan atau ODP. Dia melanjutkan semua ODR dan ODP akan dipantau Puskesmas, pemerintah desa, Babinsa, dan Babin Kamtipnas bagi yang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Suara Gresik ada Isyatun Haria.
Observasi pasien virus corona, Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gresik fasilitasi rusunawa di Desa Kambing. Rusunawa di Desa Kambingan, Kecamatan Cermi, menjadi lokasi observasi pasien virus corona yang telah dinyatakan sembuh dari Rumah Sakit Rujukan Rabu 8 April 2020. Sekretaris Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gresik, Agus Sukawiono, menerangkan bahwa sudah ada sebanyak 42 kamar yang dilengkapi dengan perabotan seperti tempat tidur, meja dan kursi tamu, meja dan kursi makan, juga 1 kamar mandi beserta pantry di setiap unit di Rusunawa telah siap digunakan. Namun, masih ada beberapa fasilitas yang akan menyusul seperti kipas angin, spray, dan bantal. Nantinya, selama observasi, pasien juga akan didampingi oleh tim medis yang akan menempati 4 kamar yang mulanya dikhususkan untuk orang difabel. Sedangkan untuk pasien sendiri, akan ditempatkan di 38 kamar dengan teknis 1-2 orang saja di setiap kamarnya. Sosialisasi juga sudah dilakukan kepada warga sekitar oleh gabungan tim Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Muhammad Qasim. Ketika Pak Wabub kan datang kemarin, pagi itu Pak Wabub datang, Kapolres datang, didampingi oleh Pak Camat datang ke sana. Dan mungkin Pak Wabub juga sudah menyampaikan hal seperti itu. Dan juga dari pihak kecamatan juga mensosialisasikan. Saya Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik. Agustin Merdekawati dari Ersal FM. Pemkab persiapkan aplikasi untuk memantau pemudik pulang. Banyaknya perusahaan di luar daerah yang tutup karena wabah COVID-19 berdampak pada jumlah pemudik. Di wilayah Nganjuk, kedatangan pemudik sudah mencapai ribuan. Mereka yang baru datang di terminal dan stasiun langsung dilakukan checkpoint oleh tim kesehatan dari Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Nganjuk. Juru bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19, Dr. Hendrianto mengatakan, kedatangan pemudik langsung dilakukan pendataan tidak hanya mengecek suhu badan, namun juga disemprot dengan cairan antiseptik sebelum pulang ke rumah masing-masing. Karena jumlah pemudik yang semakin banyak, saat ini tengah disiapkan sistem aplikasi untuk pendataan. Aplikasi tersebut nantinya memaparkan petugas akan memasukkan nama, nomor induk kependudukan, dan asal kota sebelum masuk Nganjuk, termasuk mereka yang punya keluhan atau riwayat sakit. Dan jika aplikasi tersebut tersambung, nanti bisa termonitor langsung oleh petugas di kecamatan dan puskesmas masing-masing. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Ada Suara Ngawi, Henti Ludiana mengabarkan, sanksi hukum diberlakukan oleh Pemkab Ngawi bagi warga yang tidak menggunakan masker. Himbauan wajib menggunakan masker bagi warga baik yang sakit atau sehat terus disosialisasikan oleh Pemkab Ngawi baik dari wilayah kota sampai di pelosok desa. Sedangkan bagi warga yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah akan dikenakan sanksi hukum yang diberlakukan mulai Senin 13 April mendatang. Pembagian masker gratis terus dilakukan oleh Pemkab Ngawi dalam beberapa hari ini. Ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi. Yang bisa daerah lakukan adalah bagaimana mensosialisasikan, menyadarkan pada masyarakat kita bahwa sekarang tidak hanya yang sakit saja yang memakai, tapi yang sehat dan yang sakit semuanya wajib bermasker. Karena virus corona ini ketika menghinggapi orang-orang yang sehat itu gejalanya tidak tampak, ya, karena imunitasnya baik. Sehingga apapun, dalam keadaan apapun beraktivitas, diwajibkan seluruh masyarakat bermasker untuk menjaga bagi masyarakat kita, baik yang sehat maupun yang sakit, terhindar dari virus corona. Oni juga menghimbau masyarakat diharapkan paham dengan wajib menggunakan masker bisa memutus rantai COVID-19. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Suara Kota Probolinggo, Stebi Julionatan. Jubir Satgas minta warga agar tidak kucilkan penderita COVID-19. Jubir Satgas minta warga tidak kucilkan penderita COVID-19. Dengan terkonfirmasinya 2 warga Kota Probolinggo yang terjangkit COVID-19, Jubir Tim Satgas Bencana Non-Alam dan Penanganan COVID-19 Dr. Abrar HS Kuda meminta masyarakat tidak mengucilkan mereka. Bahkan saat ini ada penelitian yang menyebutkan plasma darah penderita COVID-19 bisa menjadi antibodi. PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh itu juga menjelaskan ada penelitian yang sudah mulai bisa dipergunakan, yaitu pemberian
pemberian plasma darah penderita COVID-19 positif dapat membentuk antibodi atau zat yang dibentuk dalam darah untuk memusnahkan bakteri, virus, dan untuk melawan toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Dan antibodi tersebut bisa dimanfaatkan untuk pasien yang sudah memenuhi kriteria tertentu. Bila kriteria yang dimaksud itu terpenuhi, maka bisa menggunakan sistem plasma. Penelitian ini sudah dilakukan oleh beberapa ahli. Stebi Julionathan, Suara Kota, Probolinggo. Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hasil rekor bersama Pemkab Sidoarjo, Rekom tiadakan sholat Jumat di beberapa masjid. Hasil rapat koordinasi rakor dengan berbagai ormas keagamaan di Kabupaten Sidoarjo rekomendasikan untuk masjid yang tidak terdeteksi jamaahnya sementara meniadakan sholat Jumat. Hal ini seperti disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. NU, Muhammadiyah, LDII, Dewan Masjid, FKUB, dan dari Kristiani semua kita undang. Setelah kita mendengar beberapa masukan dan lain sebagainya, pada akhirnya kita semua sudah sepakat bahwasannya kita berikhtiar, ya, dari seluruh yang hadir, dari ormas keagamaan menyatakan kita tidak akan meniadakan Jumatan di seluruh masjid yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Cak Nur bilang dengan situasi sekarang beberapa masjid di Sidoarjo telah terlebih dahulu meniadakan sholat Jumat, di antaranya Masjid Agung Sidoarjo. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Suara Lumajang ada Bobi Wijayanto. 29 ton lebih beras siap dibagikan kepada masyarakat yang terdampak akibat COVID-19. Partisipasi kepedulian masyarakat dalam membantu warga yang terdampak akibat COVID-19 sampai saat ini terus mengalir. Bahkan, mulai Senin hingga Rabu kemarin, bantuan yang berhasil dihimpun oleh petugas di Posko Ngeramut Tonggo tercatat sekitar 29 ton lebih berbentuk beras. Thoriq Kulhak Bupati Lumajang dalam keterangannya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lumajang, baik komunitas, perorangan maupun beberapa perusahaan yang telah berpartisipasi membantu warga yang terdampak akibat COVID-19. Bupati menjelaskan 29 ton lebih stok beras tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kemasan masing-masing 5 kilogram. Selain itu, bagi masyarakat yang ekonominya terkena dampak akibat COVID-19, masyarakat bisa secara langsung mendaftar di Posko Ngeramut Tonggo yang terletak di Gor Wirabakti, Kabupaten Lumajang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Ada Arifin dari Ralita FM. Cegah penularan COVID-19, Satpol PP Pamekasan, pastikan razia setiap malam ke tempat hiburan dan keramaian. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, memastikan tak ada tempat hiburan malam di Kabupaten Pamekasan yang buka. Hal itu sesuai dengan surat edaran Bupati tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah Bumi Gerbang Salam. Sekretaris Polisi Pamung Praja, Kuseri, menegaskan pihaknya setiap malam melakukan razia dan patroli bersama TNI dan Polri guna memastikan tak ada tempat hiburan karaoke yang buka, termasuk kafe-kafe dan lokasi keramaian. Menurut Kuseri, itu dilakukan sebagai wujud menjaga jarak dengan masyarakat umum. Salah satunya menempatkan pasukan di area Monumen Arek Lancor yang biasa dijadikan lokasi jualan pedagang kaki lima dan biasa dijadikan tempat mainan anak-anak. Satpol PP itu mengadakan razia bahkan bersama TNI Polri setiap malam dan menempatkan juga teman-teman di Arlan dan beberapa titik lainnya. Hal itu untuk melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah dalam rangka physical distancing dan juga PSBB. Hal itu berlaku kepada semua masyarakat, ya, ditolong untuk menghindarkan pengelompokan massa, apalagi tempat-tempat hiburan yang sekarang jelas tidak boleh. Jadi akan kami lakukan penyisiran secara terus-menerus seperti itu. Kuseri mengimbau dan meminta kerjasamanya kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti aturan dan arahan pemerintah yang telah ditetapkan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Arifin, Ralita FM Pamekasan, mengabarkan. Kiki Desilia dari Suara Madiun.
Pemeriksaan pengendara luar kota di akses masuk kota Madiun. Instruksi pemerintah terkait social distancing tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat. Terbukti masih banyak masyarakat yang keluar berlalu lalang di jalanan. Begitu juga di kota Madiun. Ironisnya, kebanyakan masyarakat itu terdeteksi warga dari luar kota yang ingin masuk ke kota Madiun. Kota Madiun memang tidak lockdown. Setidaknya terdapat 4 akses masuk untuk kendaraan roda 4 dan 7 akses yang hanya untuk kendaraan roda 2. Wali Kota Madiun Maidi berharap pembatasan akses masuk itu dapat menekan kedatangan orang luar di Kota Madiun. Nyatanya, masih banyak orang luar yang masuk hingga Kamis 2 April kemarin. Karenanya, langkah tegas dilakukan. Wali Kota menginstruksikan tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 untuk melakukan pemeriksaan di akses masuk Kota Madiun. Seperti yang terlihat di pertigaan Jalan Urip Sumoharjo, Gajah Mada ini. Pengendara luar Kota Madiun yang tidak memiliki kepentingan mendesak diminta putar balik. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 terutama dari Kabupaten Magetan yang sudah masuk ke zona merah. Namun mereka masih diperkenankan melintas untuk urusan kesehatan atau kirim barang kebutuhan. Selebihnya mereka diminta kembali. Bahkan untuk urusan pekerjaan. Sebab Wali Kota sudah memberikan himbauan kepada pengusaha yang memiliki karyawan dari luar kota untuk diliburkan sementara waktu. Hal itu juga dilakukan Pemkot Madiun. Aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Madiun dari luar kota juga diminta untuk work from home sementara waktu. Kiki Desilia, Suara Madiun. Demikian sahabat, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Jumat 10 April 2020. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.